Okay, good evening everyone. So tonight we're going to discuss about noun and pronoun sama verb ya. Kita akan bahas modul 1 dan modul 2. Yuk sambil dibuka modulnya. Pertama kita bahas noun ya. Noun itu apa sih? Kata benda. Nah, kata benda secara garis besar itu dibagi jadi dua macam. Ada yang tahu nggak? Iya, countable noun dan uncountable. Apa itu maksudnya? Uncountable itu maksudnya apa? Iya, betul sekali. Kalau countable itu count itu kan menghitung ya. Countable berarti dapat dihitung. Kalau un itu tidak. Uncountable tidak dapat dihitung. Nah, apa sih perbedaan selain itu ya? Selain dapat dihitung tidak dapat dihitung, apa perbedaan yang lainnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, perbedaan yang kedua adalah kalau countable itu punya bentuk jamak dan bentuk tunggal. Ya, jadi karena bisa dihitung berarti bisa dibedakan kan. Jumlahnya bisa dihitung gitu kan. Jadi bisa ada yang tunggal, ada yang jamak. Jadi kalau tunggal kita sebutnya singular ya. Kalau jamak kita sebutnya plural. Oke, bisa kasih contoh nggak countable itu apa aja? Kata benda countable. Yang countable, yang bisa dihitung. Itu Anda sebetulnya ada di 1.4 itu ya. Di 1.4 itu di kolom itu ada kan, yang bawah itu. Nah, itu semua countable. Nah, kalau uncountable itu ada di sebelah kanannya, yang tengah ya. Yang mana? Countable, uncountable. Ya, nggak bisa dihitung, itu uncountable. Makanya kalau ada orang bilang I have two loves gitu, nggak bisa ya. Ya itu karena love itu uncountable. Jadi nggak ada satu cinta, dua cinta, empat cinta, itu nggak bisa. Oke, terus kalau masalah plural dan singular itu yang perlu kita perhatikan ini. Jadi ada plural itu ya, dan untuk menjadikan bentuk plural itu ada dua macam. Ada yang reguler dan ada yang irregular. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Maksudnya reguler itu apa? Oh, bukan kata kerja. Orang kita bahas kata benda kok. Oh. Ayo, ada yang tahu nggak maksudnya reguler itu apa? Nah, ada yang tahu nih? Ya, saya kasih tahu. Jadi yang maksudnya reguler itu kalau kita mau jadikan jamak, kita cuma tambahkan s di belakang. Ya, misalnya book. A book kan satu buku kan. Kalau bukunya banyak, misalnya two books, three books, ya, many books. Jadi kita cuma tambahin s di belakangnya. Nah, itu yang reguler. Ada juga yang irregular. Nah, namanya berarti tidak beraturan ya, irregular tidak beraturan. Nah, contohnya ada di modul 1.8 yang bawah itu. Ya, yang bawah, kolom yang bawah. Coba dibaca apa, Mbak? Contohnya. Ya, one child, two children. Ya. Jadi kalau ngomong satu anak, one child. Kalau dua anak, two children ya, bukan two child, salah. Atau two child, salah ya. Jadi yang maksudnya seperti ini. Apa?
Ya boleh, berarti satu ya, anaknya satu toh ya. Kalau anaknya banyak, the children ya, the children. Oke, jadi itu seperti itu yang reguler dan irregular. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke pronoun ya. Kalau noun tadi kan kata benda ya. Kalau pronoun kata apa? Ya, kata ganti, kata ganti orang atau benda. Contohnya apa? Hmm? He, she gitu kan? They, I itu semua kata ganti. Nah, kata ganti itu ada macam-macamnya, Mbak. Ya, ada macam-macamnya. Yang pertama adalah personal pronoun. Nah, personal pronoun itu apa? Contohnya, itu ada di modul 1.14 yang atas itu, yang kotak paling atas. Ya. Jadi personal pronouns itu dibedakan jadi dua. Ada yang tahu nggak apa sama apa? Ya, betul sekali ya. Ada yang subjek, ada yang objek. Kalau misalnya subjeknya I, objeknya jadi me. Anda mudah nggak ngebedain antara I dengan me? Iya, kalau I saya ya. Kalau I itu saya ya. Jadi kalau me gini, aku, diriku gitu ya, aku. Misalnya you love me gitu kan, you love me, bukan you love I, nggak boleh ya. Nah, tergantung. Kalau misalnya nih kalimatnya sebagai subjek ya, berarti you and I atau you and I ya sebagai subjek. Contohnya gini, you and I go to Japan gitu kan. Kamu dan aku pergi ke Jepang. Nah, kalau me gini, you go to Japan with me. Ya. Oh, boleh juga misalnya gini. My mother goes to Japan with you and me. Boleh. Kalau objek itu kita pakainya me ya. Kalau sebagai subjek itu pakainya I. Nah, misalnya kamu cinta aku, ngomong Inggrisnya apa? Nah, you love me. Ya, bukan you love I kan? Nggak ada kan you love I. Oke, terus saya makan nasi. Apa? I eat rice. Bukan I eat rice ya, bukan me eat rice kan? Ya, jadi kalau I itu dipakainya sebagai subjek gitu kan. Sedangkan kalau me sebagai objek. Tadi yang tanya Mbak siapa? Mbak Desti. Mbak Yeni. Mbak Yeni beneran nggak tahu antara I dan me. Mana nggak mungkin lah Mbak Yeni kayak gini, masa nggak bisa ya kan? Orang kemarin aja kuis satunya dapat 86 kan? Oh 9 ya malahannya, berarti saya salah nilai itu mungkin. Ya kan? Mungkin saya salah nilai, coba nanti saya periksa lagi ya. Oke ya, oke, itu yang pertama adalah personal pronouns. Terus yang berikutnya adalah possessive pronouns. Ada yang tahu nggak apa itu possessive pronouns? Oh, ini ada dua ya, possessive pronouns dan possessive adjective.
Oke, itu ada di 1.17. Ya, 1.17 coba dibuka. Nah, itu kan ada kolom itu. Ya kan? Ada kolom kan? Nah, yang kolom yang agak tengah itu, yang tengah itu ada 1, 2, 3 itu. Nah, yang kolom pertama dan kolom keduanya itu contoh-contohnya. Jadi kalau possessive pronouns misalnya mine, ya, punyaku. Yours berarti punyamu, kan? Hers punya dia tapi perempuan, kan? His punya dia tapi laki-laki. Nah, kalau yang di kolom sebelah kanannya adalah adjektif, possessive adjektif. Nah, kalau misalnya kayak my, ya, my book, ya, atau my car, my house, gitu kan. Oke, itu yang kedua ya, possessive pronouns dan adjektif. Terus yang ketiga adalah possessive noun, ya, possessive noun atau nominal possessive. Nah, ini untuk possessive nouns ini, itu ciri-cirinya adalah kita kasih apostrof. Ada yang tahu nggak apostrof itu apa? Apostrof itu tanda kayak petik itu ya, tapi cuma satu tok ya, yang di atas itu. Nah, apostrof sama X. Misalnya gitu ya, bukunya Mbak Yeni, berarti Yeni's book. Nah, ini seperti ini dinamakan possessive nouns. Tapi ada catatan nih, catatannya gini. Kalau misalnya sudah itu plural ya, misalnya my babies gitu kan. Nah, kalau my babies misalnya toys gitu ya, mainan anak-anak, mainannya babies. Jadi ini nggak perlu kasih S lagi, Mbak. Ya. Nggak usah kasih S lagi. Jadi yang belakangnya S itu nggak usah dikasih S lagi. Demikian juga. Oh ya, harus ada apostrofnya. Misalnya Haris, nih Haris juga sama ya. Haris book, gitu kan? Nggak usah kasih S lagi, soalnya belakangnya sudah S. Betul, betul. Nah, lalu itu ya yang ketiga. Terus yang keempat adalah reflexive pronouns. Nah, reflexive pronouns itu artinya menegaskan diri pronomina yang bersangkutan. Misalnya saya sendiri, berarti myself, ya, myself. Kamu sendiri, berarti yourself. Nah, itu dinamakan reflexive pronouns. Nah, terus yang berikutnya adalah indefinite pronouns. Definite itu artinya apa kemarin saya lupa. Oh, tentu ya. Definite itu tentu. Kalau in itu berarti tidak tentu. Jadi pronominalnya ini tidak tentu. Misalnya kayak contohnya itu ada di 1.21. Yang tengah itu, Mbak, yang kotak di tabel itu. Ya, someone, somebody, something, anyone, anybody, gitu kan. Nobody. Nah, ini adalah untuk indefinite pronouns. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, dulu ada pertanyaan gini dari mahasiswa, Pak, apa sih bedanya somebody dengan apa ya? Kalau someone kan seseorang. Ya, somebody dengan someone. Somebody dengan someone. Terus saya cari gitu kan di internet.
Ternyata kita bisa pakai dua-duanya secara bergantian. Jadi sama, pada intinya sama ya. Someone boleh, mau pakai somebody boleh. Sebagai contoh, di 1.21 itu ya, itu kan ada kalimat someone is knocking at the door. Ya, nah itu juga bisa diketik, kita ganti somebody juga. Somebody is knocking at the door, kan boleh. Jadi bisa dipakai bergantian. Terus ada lagi yang mau tanya? Tadi saya pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba kerjakan yang ini formatif 2 ya. Halaman 1.23. Yuk, Anda buka halaman 1.23. Nanti jawabnya urutan. Ini siapa aja nih yang online nih? Ya pokoknya gantian ya, gantian pokoknya ya nanti ya. Oh oke, Anda kerjakan dulu sebentar ya, nanti setelah itu kita bahas sama-sama. Halaman 1.23 1.23 ya, yang formatif kelas 2. Jangan lihat kunci ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya untuk kerjakan ini. Terus nanti kita akan bahas sama-sama. Oh ya, kemarin pas TTM itu saya lupa. Padahal saya bawa oleh-oleh dari Jepang, tapi saya lupa. Gak ada yang ingetin sih. Saya lupa. Nggak berapa, soalnya kelas lain saya kasih loh. Ya, Anda tanya aja di kelas manajemen mereka, saya kasih nggak? Hah? Ada sih, tapi tinggal dikit. Ya nanti semoga apa? Enggak, bukan pemain kok. Oke, gini deh. Ini masih ada beberapa, dan kayaknya nggak cukup kalau buat semua. Nanti rencana saya mau buat kompetisi aja. Yang nanti mungkin saya akan kasih latihan gitu kan. Nanti yang nilainya paling bagus saya kasih. Oke, nanti saya kasih
Nanti saya kasih pas itu apa ujian. Kita kan nanti masih ada ujian lagi kan. Nanti saya kasih. Oke? Ya jangan ya nggak tahu lah kan bonus. Makanya berusaha gitu kan. Berusaha. Soalnya kemarin seru ya. Pada perkenalan jadi ya lupa yang lain. Mbak Ratnasari ada nggak ini? Nggak online? Nggak. Tadi saya keinget gereh itu loh. Gereh. Kemarin yang bilang gereh kan Mbak Ratnasari itu kan? Mbak Anora itu kan? Iya, iya makanya. Jadi tadi itu saya sehari ini nggak makan nasi loh. Iya, saya sehari ini nggak makan nasi. Terus tadi sore itu saya pingin makan nasi, tapi lauknya gereh. Jadi kayaknya sama. Iya, jadi kayaknya rata-rata. Ada nggak sih yang jualan di Thailand, ada yang jualan gereh itu nggak sih? Ada ya gereh ya. Tapi gerehnya yang itu namanya, kalau dulu mama sih bilangnya gereh layor ya. Jadi yang kotak-kotak itu, gereh layor ya, bukan gereh kan gereh ikan asin itu kan macam-macam kan. Nah ini yang layor. Gereh layor itu biasanya, duh enak banget. Apalagi kalau makannya sama lodeh itu ya, aduh. Sama bukan sayur asem ya, sayur asemnya ada melinjonya itu kan, sama 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 tempe goreng ya kan, sama sambal timun, bisa sih sampai ini, ya ampun aku pengen pulang Indo ya. Beberapa hari ini pengen pulang Indo sih, tapi nanggung ya, masih ada kuliah juga jadi tidak bisa. Oke, sudah belum? Kalau Anda bisa ngerjain ini, berarti Anda mudah. Oh, haru itu ada juga. Harus pakai S itu berarti kepunyaannya. Misalnya gini, this book is hers, berarti buku ini punyanya dia. Ya, jadi itu possessive pronouns. Ya, possessive pronouns halaman 1.17. Jadi hers itu ya ada pakai S, artinya punyanya dia. Nah, this book is hers, artinya buku ini punyanya dia. Dia perempuan artinya. Jadi beda ya, her friend dengan hers itu lain. Her dengan hers itu lain. Oke, sudah siap? Are you ready? Yuk, nomor 1 nanti siapa? Urutan ya, urutan. 1 Mbak Yeni ya misalnya. Nomor 2 Mbak siapa? Mbak Muntrik ada kan? Hah? Ya pokoknya urutan ya, urut 10 orang. Soalnya saya nggak bisa lihat yang hadir siapa di sini. Bentar. Iya, nggak bisa. Cuma di sini yang kelihatan Napiaton, Dian Listiani.
Iya, di layar saya cuman kelihatan itu. Oh, apa ini ya? Ya, cuman itu aja, 2 orang. Berarti saya dengan ini di sini cuma Napiato, toh. Yang lain nggak kelihatan. Saya nggak kelihatan, makanya itu saya nggak tahu. Nah, saya nggak kelihatan ini. Saya nggak tahu siapa yang online. Ya, oke. Ya, urut tuket. Yuk. Hmm. Yuk, ikut ikut itu ya, urutannya itu ya, Mbak. Oke, nomor 1 Mbak Ayu. Dengan soalnya juga. Mhm. Oke. Eh, ini Mbak Ayu ini yang kemarin dapat 100 itu ya? Yang kemarin nggak bisa datang TTM itu ya? Oke. Ya, kemarin tuh gini kan, saya kan bilang sama Mbak Ayu, ini bener nggak nih ngerjain sendiri gitu kan? Saya jangan nyontek. Ya ngerjain sendiri. Ya udah, iya iya, kan ya saya bercanda gitu kan, bercanda saya. Ya udah, besok waktu TTM saya tes gitu. Saya tes gitu kan. Terus nggak bisa datang ya Mbak ya. Oke, anyway, oke saya percaya kok Mbak Ayu memang bisa. Soalnya tadi cara apa ngomongnya juga benar. Jadi kita bisa lihat kemampuan bahasa Inggris seseorang itu dari cara dia ngomong gitu ya. Meskipun nggak sepenuhnya gitu ya. Tapi kita bisa lihat gitu kan. Iya. Tapi maksudnya salah satu yang bisa kita lihat itu ya dari kita bisa mengukur kemampuan orang itu dari cara dia ngomong bahasa Inggris gitu ya. Nah, so far tadi saya dengerin sih sudah benar ya. Untuk pronunciation-nya udah benar gitu ya. Oke, ya. Jadi tadi jawabannya adalah her dan her ya. Oke, and then next. Who? Siapa nih berikutnya? Mhm. Kalimat kedua, Mbak. Coba dibaca lagi. She agreed to go. Mhm. Mhm. Benar atau salah? Iya, pakainya she ya. Jadi yang benar she semua. Jadi she agreed to go and a few days later, jadi dia setuju untuk pergi dan beberapa hari kemudian she picked Whitney up. Jadi dia menjemput Whitney ya, menjemput Whitney. Oke, saya benerin ya, ada beberapa yang keliru. Unfortunately, unfor, unfor, unfortunately, ya, itu artinya sayangnya atau tidak beruntungnya itu ya. Nah tadi